Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada semua, Ibu. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran, siapa ketua kelasnya? Saya, Ibu. Tolong pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kakak akan memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran kita pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita manusia manfaatnya dapat bernafas, makan dan minum, begitu juga makhluk hewan dan tumbuhan. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Ayo 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah membaca teks makhluk hidup di sekitar kita, siswa dapat mengetahui bagaimana tanda baca titik koma. Dan yang kedua, setelah membaca teks yang berjudul makhluk hidup di sekitar kita, siswa dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan teks. Dan yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Dan yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan penuh percaya diri. Dan yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Dan yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketujuh, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang ke-8, setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Dan yang ke-10, setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, 10.000, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Baik, coba perhatikan di buku teks kalian. Di situ ada makhluk hidup di sekitar kita. Cara untuk membacanya, kalian harus memperhatikan tanda titik dan koma. Kakak akan membacakan teksnya. Nah, di situ ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Coba adik-adik sebutkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita sekarang ini. Ayam, Lalat, kucing, ada manusia, lalat, tumbuhan, ada pohon juga. Oke, baik. Itu semua adalah ciri-ciri makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi adik-adik, kita akan mengamati kembali teks. Coba perhatikan kembali teks yang berjudul ciri makhluk hidup. Di situ kakak akan menjelaskan tanda baca. Ada 2, yaitu tanda baca titik dan tanda baca koma. Yang pertama, tanda baca titik berarti berhenti.
Yang kedua, tanda baca koma berarti berhenti sejenak lalu lanjutkan. Nah, karena tadi adik-adik sudah belajar tentang apa tadi? Makhluk hidup, tentang makhluk hidup dan tanda baca. ya. Nah, jadi langsung saja di sini Ibu mau menjelaskan sedikit tentang makhluk hidup dari salah satu makhluk hidup yang di darat. Itu ada cicak. Kalian tahu cicak? Tahu, Ibu. Jadi Yang merayap, Oh, yang ini merayap. dia, betul. Nah, jadi cicak itu merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup di darat. Nah, cicak itu biasanya sering di dinding, tahu kan? Atau Tahu, orang Bu. nggak tahu cicak? Ada Ibu tahu. Cicak itu biasa babuin. Oh iya betul. Nah, kalau lagu cicak-cicak di dinding, ada yang tahu atau tidak? Tahu, Ibu. Tahu. Nah, boleh dinyanyikan dulu sambil tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, so tahu semua atau so tahu? Sudah, Atau ada yang Ibu. tidak tahu? Atau mau disuruh satu-satu lagi? Tidak, Bu. Tidak mau. Tidak mau. Harus. Tidak, Bu. Sikwa Ibu. Tidak, Bu. Ibu. Ini mau? Tidak, Bu. Nah, jadi itu lagu cicak-cicak di dinding itu dia berhubungan dengan makhluk hidup. Kenapa berhubungan dengan makhluk hidup? Karena cicak itu merupakan salah satu dari makhluk hidup yang hidup di darat. Nah, jadi lagu cicak-cicak di dinding itu dia memiliki panjang dan pendek di setiap nada. Nah, karena di lagu cicak-cicak di dinding itu dia memiliki panjang dan pendek nada. Jadi di sini Ibu berikan contoh bagian manakah yang merupakan bagian pendek dan panjang dari lagu tersebut. Boleh lihat kemarin semua adik-adik? Boleh, Ibu. Nah, ini ya. Cicak. Boleh sambil dinyanyikan. Cicak, cicak di dinding, Di dinding. Nah, jadi ini bagian cicak di sini dia memiliki pendek nada. Nah, jadi untuk tandanya pendek nada itu seperti ini. Cicak. Ini juga dia pendek nadanya di sini. Ini juga pendek. Nah, ini bagian dinding untuk awalnya di sini untuk D dengan I awal kata dari kata dinding itu memiliki nada pendek. Untuk bagian akhirnya yang tulisan ding ini dia memiliki nada yang panjang. Makanya lagunya itu cicak cicak di dinding gitu. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding kan? Sudah, Ibu. Nah, cicak-cicak di dinding ada yang tahu ciri-cirinya di sini? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Oh, Ibu. Ciri-ciri cicak. Iya. Dia punya ekor. Ya, Ya, betul. Dia punya kaki. dia punya tangan. Iya, betul. Nah, Dia agak dia punya panjang-panjang. Iya, betul. Semua jawaban kalian itu betul semua. Nah, ciri-ciri cicak di sini, cicak itu hidupnya di darat. Cicak bergerak dengan merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanannya apa, Ibu? Nah, contohnya seperti serangga, seperti nyamuk, lalat. Nah, baiklah, selain cicak ada juga hewan yang hidup di air. Nah, contohnya seperti apa? Ikan, Ibu. Nah, ikan memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan cicak. Nah, ada yang tahu ciri-ciri dari ikan itu seperti apa? Punya sisik, Bertelur, Ibu. bertelur,
berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok ke arah kiri dan kanan. Terus makanan ikan diantaranya seperti cacing, pelet ikan. Iya. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Nah, sedangkan cicak, cicak dapat bergerak di dinding. Cicak bergerak dengan cara merayap. Betul sekali. Cicak membutuhkan makanan seperti nyamuk, ya. Salah satu jenis makanannya itu nyamuk. Nah, cicak bernapas dengan paru-paru. Betul. Di kaki cicak terdapat bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap. Nah, itulah perbedaan antara ikan dan cicak. Baiklah adik-adik, di sini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana membaca dan menulis bilangan. Oke, perhatikan PPT yang Ibu sudah perhatikan ke kalian. Pada poin pertama, ini dibaca 1000. Nah, yang poin kedua dibaca 2000. Poin ketiga dibaca 3000. Poin keempat dibaca 4100. Poin kelima dibaca 4250. Poin keenam dibaca 5500. Pada poin ketujuh dibaca 6050. Pada poin ke-8 dibaca 7150 dan pada poin ke-9 dibaca 10.000. Mengapa angka-angka ini dibaca ribuan? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh pada angka 1253. Mengapa angka 1 ini disebut ribuan? Karena angka 1 ini ada 3 angka di belakangnya. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, begitu juga angka 2. Angka 2 ini mengapa disebut dengan angka ratusan? Karena ada dua Dua angka di belakangnya. Oke. Angka 5 ini mengapa dia disebut puluhan? Karena ada 1 angka di belakangnya. Nah, kalau angka 3 ini disebut satuan karena tidak ada sudah angka di belakangnya. Oke, paham adik-adik? Paham, Ibu. Oke. Baik adik-adik, tadi kan kalian sudah mengetahui bagaimana cara membilang bilangan 1000. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu yang bilangan pertama yaitu 5250, bilangan kedua yaitu 3250, bilangan ketiga yaitu 1250, bilangan keempat 2250 dan bilangan kelima yaitu 4250. Nah, coba kalian perhatikan di sini pada bilangan pertama di sini. Pada cara kita mengurutkan? Pertama kita lihat dulu angka pertama pada bilangan tersebut. Jika di angka pertama itu sama semua, maka kita lanjut di angka yang kedua. Nah, jika di angka yang kedua ini terdapat, jika di angka kedua ini semuanya sama, maka kita lanjut ke angka yang ketiga. Di angka ketiga ini merupakan ratusan kan? Nah, jadi di situ kita lihat juga apakah di sini semuanya sama. Jika sama, langsung saja kita lanjut ke angka berikutnya, yaitu angka yang keempat. Dimana angka yang keempat ini merupakan jika disebut dia itu merupakan bilangan 1000. Nah, ini kita lihat di sini angka ribuannya itu kan berbeda-beda. Coba kita urutkan dari bilangan dari angka yang terkecil. Nah, di sini angka yang terkecil adalah angka 1. Nah, di sini berarti yang duluan kita yang pertama kita urutkan yaitu angka 1 yang dibilang itu 1250. 1250. Nah, yang selanjutnya angka terkecil yaitu angka berapa? 2250. Ya, 2250. Yang angka ketiga yang terkecil yaitu angka berapa?
3.250. 3.250. Angka keempat yang terkecil yaitu angka berapa? 4.250. Angka kelima yang merupakan bilangan terkecil, yang terbesar yaitu 5.250. 5.250. Nah, di sini kita sudah dapat mengurutkan bagaimana bilangan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Nah, kalian kan sudah mengetahui bagaimana cara mengurutkan bilangan yang tadi sudah Ibu ajarkan. Jadi Ibu akan memberikan tugas ke kalian yaitu dengan mengurutkan bilangan seperti cara kita mengurutkan bilangan yang tadi. Ini ada 2 soal, coba kalian kerjakan. Yang pertama yaitu 4.300. Yang kedua yaitu 1.300. Yang ketiga yaitu 2.300. Yang keempat 3.300. Yang kelima 5.300. Terus soal yang kedua 1.100. Bilangan yang kedua 2.250. Bilangan yang ketiga 5.400. Bilangan yang keempat 4.200. Bilangan yang terakhir yang kelima yaitu 3.050. Ada yang sudah selesai? Saya Bu. Sudah, Ibu. Saya yang Coba, pertama, Ibu. Dela Melita sebutkan urutan bilangan yang pertama. 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, yang terakhir 5.300. Ya, betul sekali. Yang lain ada? Saya, Ibu. Coba kamu urutkan. Yang kedua Yang kedua 1.100. Yang kedua 2.250. Yang ketiga 3.050. Yang keempat 4.200. Yang kelima 5.400. Baiklah, saya kira kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengurutkan bilangan ribuan. Baiklah adik-adik, dari pembelajaran hari ini, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita ini? Senang, Ibu. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, tentang tanda baca, Ya. mengurutkan bilangan, dan membaca bilangan. Baik, terus yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Mengurutkan bilangan, Bu. Baik, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sebelumnya Ibu juga meminta maaf jika ada kesalahan kata selama
memberikan pembelajaran. Jadi sebelum kita mengakhiri, satu orang memimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Zikwa Ibu. Baik, Zikwa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya cukupkan pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.